persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa online Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya bersyukur bisa melayani saudara semua dan kita bisa sama-sama hadir di Menara Doa ini. Saya juga bersyukur kepada Tuhan, saya membaca kesaksian-kesaksian daripada saudara yang disembuhkan oleh Tuhan, yang diubahkan, yang mendapatkan satu pencerahan, sudut pandang yang baru, cara berpikir yang baru, semakin dekat dengan Tuhan. Ini satu satu kegembiraan daripada kami yang melayani Menara Doa online. Tanpa terasa kita sudah 5 bulan dan masuki bulan ke-6, hampir setengah tahun. Saudaraku, setiap hari saya percaya banyak hal yang kita bisa alami bersama dengan Tuhan. Biarlah kita terus bertumbuh, doa saya terus bertumbuh, kita makin dekat, makin mengasihi Tuhan, makin mempercayai Tuhan, makin ngerti hati Tuhan, makin ngerti kehendak Tuhan. Mari kita doa saudaraku. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, saat ini kami mau segarkan diri kami dengan kasih-Mu. Kami mau masuk hadirat-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami mau pikirkan, kami mau merasakan betapa baiknya Engkau Yesus dalam hidup kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami, Engkau yang sudah mengangkat setiap kami, Engkau yang sudah menjamah dan mengubah hidup kami, Tuhan yang sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Mari buka suaranya saudaraku. Naikkan syukur pada Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih. Oh ya la bakasy la bala 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 bala. Oh ya la bakasy la bala 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 bala. Oh ya la bakasy la bala 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 bala. Oh ya la bakasy la bala 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 bala. Oh ya la bakasy la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hati
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari dari awal kita katakan, Yesus Kau kebenaran, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu ya Tuhan, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari lebih lagi sembah Dia, haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku, oh, dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan, ya Roh Kudus. menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
kasih-Mu. Ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, ya Tuhan. Oh ya la bakasya la bala bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Tuhan, Kau yang kenal akan pribadiku. Tuhan Yesus, Kau lihat setiap kami, hati setiap kami. Kami rindu akan Kau. Kami rindu akan Kau Yesus. Kami rindu akan hadirat-Mu. Kami rindu akan Roh Kudus-Mu. Hati kami haus. Oh ya Allah, kami ingin lebih dekat lagi dengan-Mu, Tuhan. Mari saudara, tutup matanya, sembah Dia, nyanyikan lagu ini sebagai doa kita, pernyataan iman kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari nyanyikan dengan iman, saudaraku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari dari awal ini katakan, seperti saya haus, rindu aliran sungaimu.
gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Hanya Engkau, Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. 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 Oh ya la makasih la bala 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 bala. Ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala bala bala. Shala bala 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 bala. Shala bala 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 bala. Shala bala 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 bala. Shala bala bala bala. Mari saudara, mari saudara, saudara yang bisa berbahasa roh, saudara mari berbahasa roh saudara. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala bala. Barang siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, oh ya la dia membangun dirinya. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Barang siapa berbahasa roh, dia berkata-kata kepada Allah. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Mari saudara buka suaranya, sembah Dia. Haleluya. Tuhan Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Ketika kau berkata ke dalam bahasa roh, satu terobosan terjadi. Yes. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala.
Saudara terima Roh Kudus. Terima kuasa Allah, terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala kuasa gelap, segala roh jahat, segala kutuk, aku hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kelepasan, terima kemerdekaan dalam nama Yesus. Berbahasa roh, saudara terima. Buka kedua tangan, terima. Tutup mata, terima. Kuasa Allah yang bekerja. Terima dalam nama Yesus. Oh ya lah makasih Allah. 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 Tuhan mau sembuhkan sakit penyakit saudara. Dia mau pulihkan keadaanmu. Amin. Dia sembuhkan dan pulihkan keadaanmu. Yesus. Terus tinggikan Yesus saudara. Oh tinggikan Dia Yesus. Oh Roh Kudus. Penuhi setiap anak-anakmu yang hadir di menara doa. Jamah siap kami. Jamah siap kami ya Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Penuhi setiap rumah-rumah. Yes. Oh ya Allah. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari angkat tanganmu, sembari Allah. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Ya la makasih Allah. Oh ya la makasih Allah. Saudara kita sepakat berdoa. Sepakat yuk berdoa. Kita minta Roh Kudus. Roh Kudus lembutkan hati kami. Lembutkan hati kami. Beri kami kerendahan hatimu. Kelemah lembutanmu. Kasih ya Tuhan, kasih. Doa saudaraku, doa. Biarkan Roh Kudus
terbuka, kita terbuka dengan Dia. Koreksi ya Tuhan, bagian-bagian hidup kami. Mungkin kami seorang pemarah, ada kemarahan, api kemarahan yang belum padam, kekecewaan. Tuhan, tanggalkan itu. Mungkin ketakutan, kecelemasan, kegelisahan. Bicara saudaraku kepada Tuhan. Doa, buka sama Tuhan. Sampaikan dan nyatakan itu kepada Allah dalam doa. Permohonan minta Tuhan beri, ubah aku, jamah aku. Berikan kasih-Mu, kesabaran-Mu. Terima kasih Tuhan, ubah aku Tuhan. Beri kami hati yang peka, hikmat-Mu turun buat kami. Beri kami keberanian ya Tuhan. Beri kami keberanian, urapan keberanian untuk berkata tidak kepada segala sesuatu yang bukan kehendak-Mu, yang tidak sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan beri kami keberanian berkata tidak untuk segala sesuatu yang menentang pengenalan akan Engkau. Bapa, dalam nama Yesus, beri kami keberanian untuk berkata ya kepada firman-Mu, kepada rencana-Mu, kepada kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan beri kami hati yang terbuka. Yesus, beri kami kelemah lembutan, supaya ketika Engkau membuka pintu-pintu ya Tuhan buat setiap kami bisa melihat pintu ini terbuka bagi kami. Beri kami kepekaan dan ketajaman ya Tuhan, untuk bisa melihat pintu-pintu yang sedang Tuhan tutup. Bapa, dalam nama Yesus, kami minta biar tangan Tuhan yang pegang kunci itu. Dalam nama Yesus, tuntun kami ya Tuhan Yesus. Tuntun anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah hati kami terus melekat dengan-Mu, Yesus. Holy Spirit, Holy Spirit reign down. Holy Spirit reign down. Rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down, rain on us. Roh Kudus, berikanlah kata-kata-Mu untuk kami bisa ucapkan dalam setiap langkah hidup kami. Roh Kudus, berikan perkataan hikmat, perkataan pengetahuan, perkataan nubuatan, untuk kami bisa ucapkan itu dalam kehidupan kami. Bapa, dalam nama Yesus, terus urapi setiap kami. Beri kami karunia mujizat, karunia mujizat, karunia ya Tuhan, kesembuhan, karunia untuk bisa membedakan roh, karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia berkata-kata dengan nubuatan, karunia berbahasa roh, membedakan roh, dan karunia melayani, karunia melayani, karunia untuk menolong, karunia untuk bisa memberkati. Beri kami Tuhan, buat setiap kami di masa-masa ini ya Tuhan. Beri kami Tuhan karunia itu.
Biarlah ya Tuhan Kau kuasai ya Tuhan pikiran kami dengan firman-Mu. Roh Kudus penuhi setiap anak-anak-Mu. Aku berdoa untuk setiap rumah-rumah. Lawat setiap rumah-rumah. Setiap rumah-rumah ada keselamatan. Ada terang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kita angkat tangan saudara berdoa untuk setiap keluarga-keluarga pribadi yang sakit. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan menderita COVID-19. Saat ini kami angkat tangan kami Tuhan. Kami minta ya Tuhan pertolongan-Mu. Dan kami percaya oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh. Di dalam nama Yesus penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Aku berdoa ya Tuhan setiap anak-anak yang sakit kanker, tumor ya Tuhan. Dalam nama Yesus mereka semua disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu apapun sakit penyakit mereka, berfirmanlah ya Tuhan. Nyatakan sikapkan firman-Mu sehingga itu menjadi iman untuk kesembuhan mereka. Aku berdoa untuk pemulihan daripada keuangan mereka. Biar Engkau buka pintu-pintu ya Tuhan. Untuk mereka Engkau Allah yang cukupi segala kebutuhan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih pulihkan setiap hubungan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami Tuhan terus dekat dengan Tuhan. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Saya mau berdoa dan sepakat dengan saudara. Saudara naikkan pokok-pokok doa saudara. Saya bisa tulis di live chat. Saudaraku, kami akan doa untuk saudara. Dan sekarang kita bawa doa ini. Saya mau sepakat berdoa bersama dengan saudara. Apapun saudara bisa doakan. Satu pokok doa yang sangat ingin saudara minta sama Tuhan. Mari saudara kita sepakat berdoa. Yesus, Kau dengar doa kami. Yesus Tuhan, Kau gembala kami. Dengar doa kami. Katakan sepatah kata saja ya Tuhan. Hamba-Mu ini akan sembuh. Hamba-Mu akan pulih. Aku sepakat berdoa bersama dengan umat-Mu yang hadir di menara doa ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus, jamah siap kami Tuhan. Ingat doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau sendiri yang berkata, jika dua orang sepakat meminta, permintaan ini dikabulkan oleh Bapa di sorga.
Tuhan Yesus, jangan lalui doa ini. Ingat kami, kabulkanlah ya Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Saya percaya pada saat ini semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Saya percaya semua yang susah dihiburkan. Saya berdoa Bapa dalam nama Yesus, Tuhan yang terikat Tuhan lepaskan semua. Bicara ya Tuhan, biarlah perkataan hamba-Mu ini adalah pesan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Aku berdoa urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku yang Kristus, hari ini saya ingin sharingkan satu firman Tuhan yang sangat penting. Judulnya adalah Yesus Kristus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 8 ya. Yohanes 8 ayat 12, saudara. Kita akan lihat ini perkataan Yesus sendiri. Yesus sendiri yang berkata bahwa apa? Kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa percaya padaku, ia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Coba kita akan baca sekali lagi saudara. 1, 2, 3. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa percaya padaku, ia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah sebenarnya ayat Yohanes 8 ayat 12 sebenarnya kelanjutan dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Tentang kisah apa? Saudara, perempuan yang berzina. Saudaraku, di sini ada perempuan yang dibawa oleh para tua-tua, ahli Taurat semua, saudara, kepada Yesus. Dan mereka membawanya kepada Yesus dengan berkata, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ayat yang kelima dikatakan, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Sebenarnya mereka ini saudara datang membawa perempuan ini untuk mencobai Tuhan Yesus. Tapi kalau kita lihat cerita ini keren banget saudaraku. Yesus gak jawab apa-apa. Yesus langsung jongkok lalu menulis. Entah apa yang ditulis. Setelah Yesus menulis, Yesus itu berkata begini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, ya, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, lempar itu ke dia. Itu di ayat yang ke-7 saudaraku. Ya, Yohanes 8 ayat ke-7. Ya, lalu dia tulis ke tanah. Terus tulis. Pelan-pelan akhirnya Yesus nengok. Kok semua orang ahli Taurat, orang Farisi semua, gak ada satu orang pun. Lalu Yesus bertanya sama perempuan yang dibawa ini.
Dia tanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawaban perempuan itu apa? Tidak ada Tuhan. Dia tidak bilang guru, tapi Tuhan. Saudaraku, lalu kata Yesus apa saudara? Ayat 11, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Ada kata-kata di saudara perhatikan. Aku pun tidak menghukum engkau. Kenapa Yesus berkata aku tidak menghukum engkau? Yesus punya hak untuk menghukum perempuan ini. Saudara, yang kedapatan berdosa, berzina. Sedangkan para ahli Taurat, ya saudara, tua-tua orang Yahudi, orang Saduki, semua yang membawa ini saudaraku, mereka gak punya hak untuk lempar batu. Kenapa? Karena mereka juga orang berdosa. Tuhan yang bilang, kalau ada yang tidak berdosa silakan ambil batu lempar dulu. Karena mereka jujur, mereka tahu dosa. Perhatikan saudara, upah dosa ialah maut. Maut itu apa saudara? Gambaran maut itu adalah satu tempat yang Yesus berkata mereka akan dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Itu satu tempat yang kita sebut penghukuman kekal. Neraka. Unik saudara, neraka. Gelap yang paling gelap. Disitulah terdapat ratap dan kertak gigi. Dingin minta ampun. Ratapan, siksaan yang luar biasa. Nah, lalu di dalam ayat 12, Yesus yang punya hak, dia tidak pernah berbuat dosa. Karena dia punya hak untuk hukum. Makanya di ayat 12 dia menyatakan dirinya siapa dia. Jadi ayat 12 merupakan penjelasan daripada ayat 1 sampai ayat 11. Kisah ini saudaraku. Bahwa aku terang dunia. Ya, barang siapa percaya padaku, ia tidak lagi berjalan dalam apa? Kegelapan. Kegelapan apa? Apa yang menyebabkan manusia berjalan kegelapan? Dosa. Karena upah dosa adalah kegelapan yang paling gelap, namanya maut. Penghukuman kekal. Yesus berkata, aku terang dunia. Barang siapa percaya padaku, ia tidak lagi berjalan dalam apa? Kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai apa? Terang hidup. Katakan terang hidup. Ini penting banget. Penting. Saya dengar banyak kesaksian orang yang meninggal lalu dia hidup lagi. Itu sebenarnya orang pada waktu menghembus nafas terakhir. Jantung berdetak. Di situ sebenarnya itulah ada lorong yang gitu gelap. Paling gelap lorong. Saudaraku, itu gelap. Tapi ada janji Tuhan sebenarnya di Alkitab. Kenapa? Di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Ya, katakan apa saudara di sini? Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Alkitab katakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga padaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, maksudnya ke sorga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun apa? Berada. Jadi ini janji saudara daripada Yesus sendiri, bahwa dia akan datang lagi untuk apa? Menjemput setiap orang yang percaya. Kapan itu saudara? Pertama, pada waktu orang percaya mau menghembuskan nafas terakhir. Dia sendiri yang datang. Dia memberikan terang itu untuk jalan kita. Jalan ke surga. Karena dia yang datang dari sorga, dia yang berasal dari sorga, turun ke dunia menjadi manusia. Allah menjelma menjadi manusia bisa. Tapi manusia menjelma jadi Allah binasa. Banyak manusia mau menjelma, mau menjadi seperti Allah. Ya kan? Itu binasa. Tapi Allah bisa saja menjadi manusia. Dia dari sorga turun ke bumi. Saudaraku. Dan dia
mati disalib, dia dikuburkan, bangkit, dia pergi lagi ke sorga untuk menyediakan tempat buat setiap orang yang percaya. Dan dia akan datang lagi untuk menjemput kita, dia janji. Karena kita tidak tahu jalan ke sorga. Dan dia adalah jalan, dia akan tuntun kita. Makanya ada nyanyian, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Saya senang sekali baca Yohanes 8 ayat 12 ini. Yesus berkata, aku terang dunia. Saudara, aku terang dunia. Barang siapa percaya padaku tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai apa? Terang hidup. Yesus itu adalah terang hidup. Saudara, ya. Di dalam Yohanes 1, coba kita baca ayat 1. Ya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah apa? Firman. Pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya perhatikan nih, pada mulanya firman, firman itu bersama dengan Allah, ya kan? Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia, ini sedang kata menuju Dia ini siapa sebenarnya? Kristus, Yesus, sang terang dunia. Lihat saudara, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Keren. Terang, di mana terang, kegelapan tidak menguasainya. Kita tuh takut, kita tuh cemas, kita tuh gelisah karena gelap. Gelap karena kita nggak bisa lihat, kita nggak tahu situasi dan keadaan, kita nggak tahu ke depannya ini gimana. Itu namanya gelap. Ketika ada terang, saudaraku, semua ketakutan kita lenyap, kecemasan kita lenyap. Makanya dalam Mazmur 119 ayat 130 ini dikatakan begini saudara. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudaraku yang sekristus. Jadi di sini kita lihat firman-firman yang tersingkap. Sebenarnya kita mau kasih tahu firman itu siapa sebenarnya? Yesus. Saudara, firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia, namanya Yesus. Semakin saudara kenal siapa itu Yesus, semakin saudara kenal akan firman Allah, saudara kenal siapa itu Yesus. Semakin saudara kenal siapa itu Yesus, saudara akan tahu siapa apa itu firman. Kalau ini disingkap, itu memberi terang. Terang memberi terang. Terang seringkali bicara tentang apa? Kemenangan. Saudara, pengertian. Saudaraku, pewahyuan, pengetahuan. Saudara, terang. Nah, di dalam Wahyu pasal 5 ayat 4 sampai 5, saudara, di sini dikatakan lagi gini. Maka menangislah aku dengan amat sedih, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud,
Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Artinya apa di sini saudaraku? Ratapan dan tangisan kita akan berhenti apabila firman Tuhan itu tersingkap. Apabila kita kenal siapa Tuhan Yesus itu. Kalau kita kenal namanya, saudaraku, di dalam kalau kita kenal namanya adalah penyembuh, maka kita akan menikmati kuasa kesembuhan itu dari Dia. Kalau kita kenal Dialah penyelamat kita, maka kita akan menikmati keselamatan dari Dia. Saudaraku yang Kristus dalam, kalau kita tersingkap, kita kenal siapa Yesus. Seperti penjahat yang ada di sebelah Yesus, kiri kanan, mereka lihat Yesus yang sama, yang ada di tengah-tengah mereka, tergantung di atas kayu salib. Yang satu gak tersingkap. Mereka tidak ngerti siapa sebenarnya yang di sebelah dia, tapi yang sebelahnya tersingkap. Firman itu tersingkap. Dia mengenal, terbuka. Oh, siapa ini Yesus? Dia berkata apa? Yesus, ingat akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Dia dapat pengertian, dapat terang itu. Terang itu. Dia dapat pewahyuan itu. Dia dapat pengertian itu. Yesus adalah raja. Dia berkata, Yesus ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Minta diingat. Kita pernah sebelahan di salib. Apa jawabannya pada raja ini? Dia berkata, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di mana? Di Firdaus. Dan saudaraku, ini penting. Hari ini pesan menara doa hari ini adalah kalau firman itu tersingkap. Dengan kata lain, kalau kita kenal siapa Yesus, nama Yesus itu. Maka di dalam Mazmur pasal 91, saudaraku yang kasih Kristus, ya, ini katanya sih yang tulis Musa ya. Ayat 1 katakan begini saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya apa saudara? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi ini bisa orang yang, kalau dalam bahasa Inggris, orang yang tinggal di secret place, tempat yang tersembunyi, yang bergaul, karena dia bergaul, kenal nama Tuhan, kenal daripada firman itu, tersingkap firman itu. Terus disediakan, dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dalam bahasa Inggrisnya berada di dalam bayang-bayang yang maha kuasa. Kata bayang-bayang ini bukan gelap saudara. Kata bayang-bayang itu bicara tentang apa saudaraku Yesus Kristus, ya kan? Wah, dia tuh dia anak orang kaya, dia di bawah bayang-bayang bapaknya yang kaya. Kalau kita di bawah bayang-bayang daripada Allah yang maha tinggi, itu bayangkan segini, seperti Musa berada di bayang-bayang. Bayang-bayang itu kemuliaannya di Gunung Sinai. Apa yang terjadi waktu dia turun? Mukanya bercahaya. Itu bayang-bayang. Jadi saya mau kasih tahu tentang gini, saudaraku Yesus. Ayat yang kedua katakan, ia akan berkata kepada Tuhan. Dia bisa berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini dia punya pengertian, dia kenal. Ayat itu tersingkap. Ibu bapak saudara yang Kristus, hari ini saya ingin bagikan tentang Yesus itu adalah terang dunia. Bagaimana praktek Yesus berkata begini, barang siapa percaya padaku, ia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai apa? Terang hidup. Katakan amin saudaraku. Apa artinya berjalan dalam gelap? Ya, berjalan dalam gelap itu artinya kita ini nggak tahu apa yang harus kita lakukan untuk pekerjaan kita, untuk bisnis kita, untuk hubungan kita. Kita nggak tahu apa yang harus kita buat.
Yang kedua adalah kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kesehatan ini gimana ini. Kita apalagi sekarang masa-masa pandemi ini saudaraku. Kita nggak bisa anggap remeh yang namanya virus corona ini. Ini nggak kelihatan. Tapi juga kita nggak boleh paranoid terhadap virus ini saudaraku. Ini kita nggak tahu saudaraku. Ini artinya orang yang berjalan bingung. Ya kan, mereka tidak mengerti kenapa kok Tuhan tutup pintu-pintu dalam hidup kita. Mari kita bahas bagaimana, mengapa kok Tuhan harus tutup pintu buat hidup kita. Ya, kita hidup dalam kebingungan, kekacauan, ketakutan dan putus asa. Itu berjalan dalam gelap. Berjalan dalam gelap. Ya, kita nggak tahu, kita sedang jalannya salah arah. Itu namanya jalan dalam gelap. Tersesat, kita nggak tahu. Orang yang berjalan, mereka jalan tersesat, tapi nggak tahu mereka sedang tersesat. Orang yang dalam kegelapan biasa hidup dalam kebingungan, kekacauan, kekhawatiran, ketakutan. Tapi Tuhan janji, saudara, ratapan dan tangis kita akan berhenti apabila firman Tuhan itu tersingkap. Jika tersingkap, firman Tuhan akan memberikan terang. Yang percaya katakan amin. Coba beri tangan yang beri Yesus. Mazmur 107 ayat 20 katakan begini, disampaikannya firman dan disembuhkannya mereka. Mazmur 107 ayat 20 katakan begini saudara, disampaikannya lah firmannya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Pada waktu firman disampaikan, mereka sembuh. Bagaimana firman ini yang sampaikan, bagaimana saudaraku? Ketika firman itu, kesembuhan itu tersingkap, maka disembuhkannya mereka. Saya baca lagi di Mazmur 105 ayat 17 sampai 21 saudaraku. Ini kisah tentang Yusuf. Ini keadaan Yusuf saudaraku. Ya, Mazmur 105 ayat 17 di sini katakan, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Mereka ini siapa? Keluarga daripada Israel, keluarga daripada Yakub. Saudara, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Bayangin saudara, ya, Yusuf tuh dibelenggu dan kakinya ada belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Saudaraku, ya, itu pada waktu di penjara di Mesir. Perhatikan ayat 19 saudara, ini kuncinya. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya, raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya lah dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Dari ayat ini saudaraku, 4 ayat ini kita ambil kesimpulan begini. Mungkin keadaan kita seperti Yusuf, seperti kita diperbudak, kita difitnah, kita terikat, ada ikatan belenggu dalam hidup kita. Dengar baik, kalau malam ini Tuhan Roh Kudus berbicara, menyingkapkan siapa Yesus buat saudara. Dia juru selamat, dia Tuhan, dia penyembuh, dia Allah El Shaddai, dia Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan saudara. Dengar baik, saudara disembuhkan, saudara dipulihkan, saudara akan melihat mujizat terjadi. Yang percaya katakan amin. Kata kuncinya adalah apa? Sampai saat firman-Nya sudah genap, disampaikannya firman-Nya. Jadi ketika firman tersingkap, kita bisa mengerti firman itu dari siapa? Yesus Kristus. Dialah terang dunia. Dialah terang dunia. Siapa yang percaya tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Ya kan? Dia punya terang hidup. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, ini penting sekali firman. Bicara firman, bicara tentang siapa? Yesus. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Perhatikan ini saudaraku. Bertahun-tahun yang lalu saudaraku, saya tuh masih belum ngerti tentang minyak urapan.
Saya tahu kadang-kadang saya melihat para pendeta pakai minyak urapin orang dahinya. Saya sampai satu hari saudaraku, saya baca Alkitab, saya berdoa, saya dengar satu pengajaran, saya baca satu buku. Di sini tuh kuat sekali bahwa minyak urapan ini adalah, saudara, ini firman tentang minyak urapan itu tersingkap. Bahwa di perjanjian lama cerita tentang bahwa Tuhan suruh bikin minyak urapan kepada Musa. Lalu tempat-tempat yang menjadi milik Tuhan, tempat-tempat kudus itu harus diurapi. Lalu anak-anak Harun, imam harus diurapi. Lalu di perjanjian baru Alkitab katakan ya kan, orang-orang diurapi dengan minyak dan mereka mengalami kesembuhan. Ya pada waktu zaman Yesus. Lalu pada waktu di kitab Yakobus ya kan, orang yang sakit panggil penatua, oleskan minyak supaya sembuh. Dari situ saya mulai ngerangkum. Saya dapatkan satu pengertian, dapat terang Tuhan lewat firman tentang minyak urapan. Lalu saudaraku yang Kristus, saya minta para pengerja, yuk kita bagi minyak urapan, bukan beli, bukan dijual. Ya kan, dalam botol-botol yang kecil, dalam doa pengurapan, saudara, kita bagi plus bukan cuman minyak urapan, pakai perjamuan kudus. Jadi ada 3 unsur, saudara, ya kan? Pertama, roti bicara gandum, ya kan? Anggur ya anggur, minyak ya minyak zaitun, 3 unsur, ya kan? Di dalam kitab ya pemulihan tuh 3 unsur, ya kan? Ya kan, tempat pengirikan akan penuh dengan anggur, tempat ini kan gandum, pemerasan penuh dengan minyak yang penuh. 3. Saudara, apa yang terjadi? Kita bagikan, kita ajak jemaat pegang minyak urapan itu. Kita doa untuk setiap yang sakit, kalian bisa doakan itu dan akan mengalami kesembuhan. Apa yang terjadi, saudara Kristus? Doakan rumahnya dengan minyak urapan. Doakan tokonya, semua mana. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita dapat firman ini, lalu kita perkatakan, kita lakukan, saya mendapatkan banyak kesaksian. Bagaimana Roh Kudus menyembuhkan orang-orang sakit lewat kuasa apa? Minyak urapan dan perjamuan kudus. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Sampai saking kuatnya, yang pengajar ini terus saya kasih. Berkali-kali saya omong bicara tentang ini. Ya, berkali-kali saya bicara. Sampai kesaksiannya yang luar biasa. Banyak sih, saya mau saksikan satu hal. Satu ibu selesai daripada ibadah, saudaraku, perjamuan kudus pada waktu itu, kita masih ibadah berapa sekian tahun yang lalu, meminta kepada saya, Pak Sabta boleh nggak saya ambil, saya meminta daripada perjamuan kudus, ya roti dan anggur, plus daripada minyak urapan. Untuk apa, Bu? Saya punya keponakan tabrakan, koma, ada di ruang ICU sudah sekian lama. Dokter ya tidak mengalami kemajuan apa-apa. Saya percaya kalau saya ajak makan perjamuan kudus, walaupun dia tidak sadar, saya kasih perjamuan kudus, urapi dengan minyak. Saya percaya Tuhan Yesus akan sembuhkan. Tolong Pak, doakan minyak dan juga perjamuan kudus ini. Kita doa, saudaraku, sama ibu ini doa. Setelah itu pulang gereja, ibu ini langsung ke rumah sakit. Saudara, ajak makan perjamuan, saudara, anak ini dan keluarganya bersama dengan ibu ini dan urapin minyak. Tidak lama kemudian, mungkin besoknya, saya juga lupa ceritanya besoknya atau lusa. Saudara, anak ini tiba-tiba, saudara, bangun. Saudara, lalu dokter cek keadaannya sudah baik. Dipindah ke ruang perawatan normal. Dalam tempo seminggu daripada dia makan perjamuan, anak ini dinyatakan sembuh dan bisa keluar rumah sakit. Mujizat terjadi. Katakan amin, saudara. Ketika firman disampaikan, ini firman, disampaikannya firmannya, dan apa? Disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Katakan amin, saudaraku. Nah, jadi saya ingin dorong kepada ibu bapak, saudaraku, kasih Kristus. Begitu pula dengan kuasa dalam doa, pujian, penyembahan.
Kuasa dalam doa, pujian, penyembahan. Kami itu dapatnya udah cukup lama pada waktu itu. Lewat siapa? Lewat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Niko Nyotora Harjo. Tentang pemulihan Pondok Daud. Beliau khotbah ini terus pujian penyembahan, doa pujian penyembahan, menara doa. Sampai satu titik firman ini tersingkap. Memang gak langsung, maksudnya tersingkap. Ya, ketika firman itu tersingkap, kita dapat pengertian tentang Yesus sanggup untuk lakukan itu. Di sini ada iman. Di sini ada iman. Kalau di sini ada iman, kita mau mengatakan, kita mau memikirkan, kita mau melakukannya. Apa yang terjadi saudaraku? Ya, saya mau cerita ini. Gereja selesai bangun pada waktu pembangunan awal, saudara. Ya, jemaat kurang lebih ada 300 orang. Kapasitas tempat duduk gedung gereja itu 1.300. Jemaatnya 300 orang, 3 kali ibadah. Terbangun gedung 1.300. Bayangin saudara. Pasti kan ibadah pertama pasti di bawah 100. Ibadah kedua lebih dari 100. Ibadah kedua di bawah 100. Waduh, sedangkan gedung gitu besar. Waktu kita bangun gedung gereja itu bergumul untuk dananya. Setelah jadi bergumul lagi. Waduh, gedungnya kegedean. Jemaatnya gak nyampe. Kita dapat apa? Firman ini tersingkap. Saudara, Tuhan suruh apa? Buat doa pengurapan tiap hari Selasa. Doa pujian penyembahan. Kita dapat firman doa pujian. Kamu lakukan doa pujian penyembahan. Sampai hadirat Allah turun. Ya kan, itulah menara doa. Itulah doa pengurapan. Maka aku akan kirim jiwa-jiwa. Benar saudara. Orang-orang sakit. Mulai dari berapa orang? Cuma 30 orang yang ikut doa pengurapan. 30 orang. Berkembang sampai akhirnya penuh gereja. Sampai akhirnya terjadi penuaian. Orang-orang sakit Tuhan sembuhkan. Mengalami pemulihan. Orang-orang yang di luar daripada gereja. Tidak pernah ke gereja. Mereka datang hari Selasa. Hanya bilang apa? Tempat penyembuhan gratis. Dan akhirnya terjadi penuaian jiwa yang besar. Saya mau kasih tahu. Ketika firman tersingkap. Itu memberikan terang. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Kaulah Tuhan penyembuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Jadi intinya saudara, pesan Tuhan hari ini, kalau kita dapat firman dan firman itu tersingkap, maka akan muncul iman saudaraku. Dan iman inilah yang menghasilkan yang namanya terobosan, mujizat, kemenangan. Yang percaya katakan amin. Saya kasih contoh di Alkitab begini. Semua orang Israel, Goliat itu selama 40 hari. Dia mengintimidasi dengan suaranya. Dan orang Israel termasuk Raja Israel saat itu, Raja Saul, takut, gak berani. Ya kan? Tapi muncul anak 17 tahun saudara. Mukanya kemerahan, 17 tahun. Saya bayangin, masih remaja. Saudara, seorang gembala kambing domba. Muncul, ya kan, tanpa diduga. Dia hanya disuruh ayahnya Isai, saudara, untuk bawa makanan kepada kakak-kakaknya. Ketika dia lihat saudara, Goliat, raksasa Goliat orang Filistin, saudara, ya kan, mencemooh terus, saudaraku. Lalu dirinya terpanggil. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 26, kita bisa melihat di sini ada perkataan Daud, bahwa Daud ini adalah seorang yang punya firman,
yang ngerti firman, yang suka merenungkan firman. Daud memiliki firman yang disingkapkan dalam diri dia. Sehingga Daud mengerti bahwa dia adalah seorang yang bersunat. Seorang yang bersunat adalah seorang yang hidup di dalam janji Tuhan, yang punya perjanjian dengan Tuhan. Dan Daud ngerti posisinya. Dia ngomong begini saudara. Kita baca sama-sama yuk ayatnya. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Ini saudara, dia yakin banget bahwa sebagai orang yang bersunat, orang yang hidup dalam perjanjian, maka dia mengerti musuh dia adalah musuh Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak untuk menumpasnya. Yang mengerti katakan amin. Sahabat dia adalah sahabatnya Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati orang itu. Ini Daud ngerti. Pada waktu dia lihat ada orang Filistin, bukan umat Tuhan, bukan orang bersunat, orang yang tidak hidup dalam janji Tuhan, berani mencemooh daripada bangsa Israel, bangsa yang hidup dalam perjanjian Tuhan. Makanya dia tanya, dapatnya apa kalau bisa ngalahkan dia, menghentikan cemooh ini? Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, saudara tahu kalau kita baca satu pasal, khususnya di pasal 45, 46, 47, 1 Samuel 17, 45, 46, 47. Di sini kata-kata Daud menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang punya firman, yang hatinya melekat sama Tuhan. Seorang yang mengenal nama Tuhan. Seorang yang mengerti bahwa Tuhan akan berperang bersama dengan dia. Coba kita baca yuk sama-sama yuk saudara. Yuk 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan apa? Pedang, tombak, lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi kalau firman disingkapkan, firman itulah Yesus. Disingkapkan artinya kita kenal Yesus. Siapa Yesus itu? Nama Yesus itu apa? Disitulah saudara berkatnya. Daud kenal nama Tuhan. Di sini saudaraku, nama Tuhan semesta alam. Kalau dalam bahasa Ibraninya ini bicara tentang saudara Allah yang menjadi panglima tentara segala alam itu akan berperang. El Gibor, saudara, El Gibor ini kan saudara, dia kenal namanya. Kalau saudara kenal dia sebagai El Shaddai, Allah yang menyediakan, Allah yang memelihara. Saudara kenal dia Jehovah Rafa, dia Allah yang menyembuhkan. Jehovah Shalom. Di sini Daud dia kenal, dia dapatkan firman yang disingkapkan. Saya berdoa saudara mendapatkan terang karena saudara percaya kepada Tuhan. Saudara punya terang hidup. Terang hidup adalah apa? Firman Allah. Seluruh isi Alkitab bicara tentang satu nama, Yesus Kristus. Nunjuk satu itu. Ya, kita lanjutin saudara. Ayat 46 ini bicara tentang imannya Daud. Pertama dia tunjukkan posisi dia. Pengenalan dia akan siapa Allahnya. Oke? Ya, kita coba praktekin. Ketika sakit ya, serang sakit. Saudara, sakit. Pasti kalau kita diserang sakit, yang diserang tuh bukan cuma badan kita, tapi kepikiran kita. Nah disinilah kita mulai bagaimana memenuhi pikiran ini dengan firman, dengan pengertian nama Tuhan. Tuhan, engkau adalah penyembuh. Engkau sanggup sembuhkan aku. Katakan amin. Ketika saudara sedang menghadapi masalah, apa yang menjadi Goliat saudara? Saudara harus hadapi seperti Daud menghadapi. 46 katakan begini, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau
memenggal kepalamu dari tubuhmu hari ini juga. Bukan nanti, bukan besok, tapi kapan? Hari ini. Iman bicara apa? Hari ini. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya apa? Seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini kata-kata anak 17 tahun. Keren banget ini. Saudara bisa bayangkan ini luar biasa. Ini bukan ngomongan orang sombong, tapi dia mau bicara tentang apa saudara? Tentang dia mau muliakan Tuhan. Ketika kita ada dalam masalah, dalam kesulitan, kita sedang menghadapi Goliat kita. Pentingnya saudara saya penuh dengan firman. Pikiran kita penuh firman, perkataan kita adalah perkataan apa? Perkataan firman. Yang ngerti katakan amin. Jadi walaupun Daud datang hanya dengan sebuah tepel, 5 batu licin, kepakainya cuma 1, Goliat bisa runtuh. Kenapa? Daud punya firman. Orang punya firman pasti akan memiliki 2 hal. Apa? Kuasa Allah dan hikmat Allah. Kalau saudara punya firman, saudara punya Yesus. Saudara punya Yesus, harusnya punya firman. Maka saudara akan diberikan 2 hal. Apa? Kuasa Allah dan hikmat Allah. Katakan amin. Karena 1 Korintus katakan Kristus adalah apa? Kuasa Allah. Kristus adalah hikmat Allah. Amin saudara. Nah, hari ini saya ingin dorong saudara. Saudara kita harus punya firman. Bagaimana supaya firman ini bisa tersingkap? Karena kan segala tulisan, ini segala tulisan ada di sini, yang disingkapkan oleh Allah. Tulisan ini harus disingkapkan. Kalau nggak disingkapkan, cuman buat berdebat aja di YouTube sesama pendeta. Saya bilang, nggak ada gunanya juga untuk kehidupan sehari-hari. Firman harus disingkapkan. Siapa yang menyingkapkan? Roh Kudus. Katakan amin saudara. Oleh karena itu untuk bisa firman bisa disingkapkan, yang pertama syaratnya apa? Kita harus mengikut Tuhan. Kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Artinya apa? Kalau mengikuti Tuhan, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ngerti katakan amin. Kita harus mengikuti Tuhan Yesus, taat dan setia. Ya, Yohanes 8:12 katakan apa saudara? Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dalam beberapa hari belakangan ini saya kan ngomong terus. Sering kali banyak orang Kristen, mohon maaf saya ngomong ini, kita suruh Tuhan yang ikut kita. Bukan kita ikut dia. Gak bisa. Gak selalu kehendak kita, rencana kita, cita-cita kita itu diturutin sama Tuhan. Enggak selalu. Makanya kita bahas kemarin, kenapa kok Tuhan mau tutup pintu? Ada hal-hal ketutup, ini kok ketutup. Sudah terbuka kok tutup lagi. Apa penyebabnya kita sudah bahas kemarin. Jadi syarat untuk firman itu bisa tersingkap dan memberikan terang. Yang pertama, saudara dan saya harus mengikuti Yesus. Katakan sederhana. Bagaimana cara mengikuti Yesus? Saya harus jadi pengikut Yesus. Saya harus menjadi pengikut Yesus. Bukan Yesus pengikut saya. Tapi kita harus jadi pengikut Yesus. Siapa Yesus? Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya kan? Dialah penebus kita. Syarat untuk mengikuti Yesus ada 2. Pertama, kita harus dilahirkan kembali secara rohani. Ya, Yesus ini bicara sama seorang imam. Saudara, seorang Farisi, seorang ahli agama namanya Nikodemus. Ya, saudaraku, Yesus berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Masuk aja, lihat aja nggak boleh, apalagi masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara tentang apa?
Bukan soal makan dan minum kata Rasul Paulus. Tapi ini soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ini penting. Saudaraku, tanda seorang punya hidup kekal adalah dalam dirinya ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang membuat kita tidak galau, tidak gelisah, ikut Tuhan. Dilahirkan kembali. Apa sih dilahirkan kembali? Bertobat dan percaya Yesus, memberi diri dibaptis selam. Itu namanya lahir baru. Kita mulai tanggalkan kasut kita yang lama. Yang kedua, setelah itu lanjutannya apa saudara mengikuti Yesus? Kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Matius 16 ayat 24. Ya kan? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini ciri orang bisa ikut Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pertama, kita harus ngikut Yesus kalau mau lihat firman itu tersingkap. Karena firman yang jadi manusia adalah Yesus. Kalau kita ikut Yesus, syarat pertamanya adalah saudara harus lahir baru. Ya, kalau kita lahir baru maka Dia akan berikan kita hati baru, roh yang baru. Setelah itu kita mulai latih diri kita. Saudara, sangkal diri. Sangkal diri. Jangan mau nurut kehendak sendiri. Ikut Tuhan, taklukkan diri. Sama apa? Sama firman Tuhan. Sama Roh Kudus. Itu yang pertama. Syarat yang kedua gini, kalau mau firman itu tersingkap, yaitu apa? Kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Saudara terus bergaul dengan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Nah ini saudaraku, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kita melihat dari ayat ini, orang yang bergaul sama firman, perhatikan saudara, ada dua hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, di sini katakan jangan lupa memperkatakan apa? Firman Tuhan. Taurat Tuhan ini, kitab Taurat ini atau firman Tuhan. Saya ulangi lagi, jangan lupa perkataan. Saya mau menjelaskan begini. Perkataan kita dapat mengubah hidup kita. Biasanya saudara, biasanya ya, keadaan kita menciptakan perkataan. Keadaan kita ciptakan kata-kata kita. Maksudnya begini maksud saya. Kita mengatakan apa yang kita rasakan. Kita mengatakan apa yang kita sedang alami. Misalnya, kita sedang menderita sakit. Kita terus mengeluh tentang sakit penyakit kita. Kalau kita saat bisnis kita lagi sepi, misalnya, usaha kita lagi sepi, kita mengeluh, bisnis lagi sepi, terus kita ngomong. Kalau kita lagi sedang gak enakan sama seseorang, lalu kita mengeluh tentang orang itu, terus kita keluhkan. Jadi artinya apa saudara? Keadaan bisa menciptakan kata-kata. Keadaan mempengaruhi perasaan, lalu ciptakan kata-kata. Saudara-saudara. Tetapi seharusnya sebenarnya, ya kan, perkataan kita juga itu bisa menciptakan dan mengubah keadaan. Perkataan kita bisa menciptakan dan mengubah keadaan. Ya kan? Keadaan bisa menciptakan kata-kata. Sehingga keadaan kita makin terpuruk. Kenapa kok makin terpuruk? Karena kita terus perkatakan keadaan kita. Perasaan buruk itu kita terus ucapkan. Nah sekarang bagaimana? Tapi perkataan kita juga bisa mengubah keadaan yang buruk menjadi
satu hal yang ajaib. Bagaimana caranya? Kita perlu belajar memperkatakan perkataan apa? Firman Tuhan. Katakan amin saudara. Kita harus berani memperkatakan apa yang seharusnya kita katakan. Tadi kita doa ya saudara. Saya perhatikan kan doa kita tadi. Tuhan beri kami keberanian untuk berkata tidak kepada sesuatu yang bukan kehendak-Mu dan rencanamu. Beri kami keberanian untuk berkata ya sama firman-Mu, sama rencanamu dan kehendak-Mu. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini penting. Perkataan kita, saudara, kalau saudara saya, ya kan, lahir baru, sangkal diri pikul salib, mau dikuasai oleh firman, perkataan kita akan punya kuasa. Saya kasih contoh saudara dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Ini dahsyat banget nih, ada orang yang seperti ini. Ini tuh levelnya udah deket banget sama Tuhan sampai dia tahu kehendak Tuhan. Orang ini udah penuh dengan firman. Sampai dia berani kata-katanya seperti ini. Dia ngomongnya sama siapa? Orang tertinggi di negara dia. Ya kan? Siapa namanya? Elia. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Gak ada. Kecuali, baca keras, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kecuali kalau ku katakan hujan turun, embun turun. Keren gak? Ini kan mantep banget kata-kata kayak gini orang. Saudara, jadi dia tahu perkataannya ada kuasa. Elia mengerti bahwa dia punya kuasa dalam perkataannya. Kenapa? Dia bisa ngerti itu. Karena yang dia perkatakan adalah apa? Firman Tuhan. Yang dia perkatakan adalah apa? Kehendak Tuhan. Apa yang jadi kehendak Tuhan? Ini dia saudara. Keren banget. Keren banget kalau saudara suka memperkatakan perkataan Tuhan. Firman Tuhan ini. Terus perkatakan. Wah, itu keadaan itu bisa diubahkan. Yang percaya katakan amin. Yakobus 5 ayat 17-18 dijelaskan di perjanjian baru saudara. Elia manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh apa? Berdoa. Baca yang keras. Ia telah apa? Bersungguh-sungguh apa? Berdoa. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Berdoa dia. Lalu ia berdoa pula. Dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Lihat, sudah ada kuasa dalam doa. Apa yang menyebabkan doa Elia menjadi doa yang penuh kuasa? Saudaraku. Jadi saya perhatikan begini, saya analisa saudara ya. Orang yang suka berdoa adalah seorang yang suka mendengarkan firman Tuhan. Seseorang sulit mendengarkan firman kalau dia tidak suka berdoa. Karena ketika ya kan, makanya saya suka ngomong gini, ya kan? Pujian kita menguatkan roh doa kita. Roh doa kita menguatkan apa saudara? Iman kita. Iman itu datangnya dari mana? Dengar firman. Dengar firman. Katakan amin saudara. Seorang yang suka mendengarkan suara firman Tuhan adalah seorang yang bisa ngerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kalau seorang itu bisa ngerti dan hidup menurut kehendak Tuhan, pasti hidupnya dilengkapi dengan apa saudara? Kuasa Tuhan dan hikmat Tuhan. Seorang yang dilengkapi dengan kuasa dan hikmat Tuhan, orang ini adalah ya kan, adalah seorang yang berbicara dan bertindak dengan apa? Kuasa, otoritas Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukannya dibuat Tuhan apa? Berhasil. Jadi kata kuncinya di sini. Katakan amin saudara. Emang sulit tuh langsung doa. Makanya boleh harus ada pujian penyembahan. Saya percaya juga Elia tuh itu satu hal yang biasa bagi orang Yahudi, orang Israel ya. Ya kan?
pujian selalu, doa selalu dibarengi dengan pujian. Saudara, makanya dia juga doa tuh dilantun, dimasmurkan gitu. Dimasmurkan. Saya bisa dapat poinnya sini, katakan amin. Orang yang bergaul dengan firman Tuhan, dia akan selalu mau belajar memperkatakan firman, mendiskusikan firman. Kalau ngobrol, diskusikan firman, cerita firman, saksikan firman. Ini namanya orang yang bergaul dengan firman. Yang kedua, di sini katakan apa? Kita harus merenungkanlah. Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Kata merenungkan itu bicara tentang apa? Memikirkan sebenarnya. Perkatakan firman dan pikirkan firman. Nah, pikiran kita ini ibarat seperti sebuah komputer sebenarnya saudara. Ya, ada input, ada proses, ada output. Ya, apa yang kita input itu yang akan diproses oleh pikiran kita. Lalu keluar sebuah output. Jadi kalau kita punya antivirus, maksudnya kita punya firman, kita isi pikiran kita dengan firman, kita punya kebenaran firman yang menjadi standar, patokan atau value dari dalam hidup kita. Maka apapun yang akan masuk akan diproses. Yang gak sesuai dengan value kita, itu langsung ditolak. Yang mengerti katakan amin. Yang iya itu masuk. Sehingga hasilnya saudara itu sesuai dengan apa? Rencana dan kehendak Tuhan. Jadi artinya begini saudara, input, proses jadi output. Kita harus tahu ini pikiran. Inputnya dari mana? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan. Itu juga bisa jadi input untuk pikiran kita. Kita ngomongin terus, kita dengar apa terus, itu akan jadi ini. Nanti akan jadi mempengaruhi jadi keputusan kita. Kita gak akan pernah bisa hidup dalam kekudusan kalau kita suka melihat, memikirkan hal-hal yang negatif, pornografi. Ya, outputnya kita jadi orang apa? Orang cabul. Ya kan? Kita tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari ikatan kecanduan narkoba, kecanduan alkohol. Saudara, kebiasaan-kebiasaan buruk, kemarahan yang kebiasaan-kebiasaan itu. Apabila kita suka memikirkan nikmatnya melakukan hal-hal itu, kita terus pikirkan nikmatnya, gak bisa lepas. Saudara, jadi apa yang input, proses, output. Ya, kita tidak akan pernah bisa lepas dari roh ketakutan, kegelisahan dan kekhawatiran. Kalau kita suka memikirkan pikiran-pikiran yang negatif, melihat tayangan-tayangan film horor, atau bergaul dengan komunitas yang meragukan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Jadi selain memperkatakan firman Tuhan, kita pun perlu merenungkan firman Tuhan. Katakan amin. Jadi kita perlu membangun kesadaran, saudara, agar firman Tuhan itu selalu hadir di pikiran kita. Ya kan? Sehingga segala pemikiran kita bisa selaras dengan perkataan firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Apabila kita suka merenungkan firman, kita akan bisa bertindak hati-hati sepanjang perjalanan hidup kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, karena sesuai dengan kehendak Allah, maka akan dibuat Tuhan menjadi apa? Berhasil dan beruntung. Saya berdoa, saudara harus cintai firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi saudara Kristus, saya berdoa biarlah saudara kita semua jadi orang yang suka bergaul dengan apa? Firman Tuhan. Karena ini firman hal yang luar biasa. Jadi masa pandemik ini, saudara, tanpa kita duga, akhirnya kita bisa tiap hari, bayangin, selama 5 bulan, tiap hari. Kalau saudara yang tiap hari nih, saudaraku,
dengerin ya kan. Saya juga bisa. Ini akhirnya kita belajar firman terus. Beberapa bilang cerita, Pak saya sudah catat ini, sudah berapa buku, sudah ada yang 2 buku, ada yang sudah 3 buku catatannya, sudah selesai. Beberapa bikin juga saudara lewat handphone tuh mau bikin album. Itu firman semua. Waduh, jadi kita bisa dipenuhi dengan firman. Ini hal yang luar biasa. Saya percaya firman inilah yang menopang kehidupan kita. Katakan amin saudaraku. Kalau saudara dan saya mau mengalami yang namanya firman yang disingkapkan, mari kita bergaul dengan firman Tuhan. Yuk kita akan bangkit berdiri saudaraku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya mau tutup dengan yang ketiga saudara, sambil berdiri nih saya tadi ini kan bilangnya. Yang ketiga adalah kita harus masuk dalam hadirat Allah. Kalau kita masuk hadirat Allah, itu pasti kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa penting kita masuk hadirat Allah? Ibrani 4:16 katakan begini, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tahta kasih karunia ini sebenarnya mersisit, ya kan saudara, yang kita kenal dengan tabut perjanjian sebenarnya, tahta kasih karunia. Kalau di perjanjian lama, yang dimana saudara itu ada sebenarnya kerup, yang di bawahnya ada buli-buli emas, yang di dalam itu ada 3 artefak. Mana saudara, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh, ya kan, loh-loh batu yang berisi perjanjian. Saudara, 3 ini tutup saudara. Nah, di sini katakan pentingnya, ya kan saudaraku, kita punya keberanian menghadap tahta kasih karunia. Karena dalam tahta kasih karunia, di situ ada 3 hal. Yang pertama, mana bicara pemeliharaan Tuhan. Kita gak akan pernah kekurangan yang baik kalau kita suka dipenuhi Roh Kudus. Firman bisa disingkapkan. Itu 1 Korintus pasal 2. Itu oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang menyelidiki segala sesuatu. Kita bisa kenal Yesus kalau kita bergaul erat dengan siapa? Roh Kudus. Makanya saudara harus punya keberanian menghadap tahta kasih karunia. Itu adanya di mana? Ruangan Maha Kudus. Itulah hadirat Allah. Saudaraku yang seperti Yesus, masuk terus hadirat Allah. Dalam hadirat Allah, di situ saudara harus melihat ada 3 barang. Pertama, mana saudara tahu ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Yang kedua, ada tongkat Harun yang pernah bertunas. Apa artinya tongkat? Tongkat itu adalah satu batang pohon yang sudah kering, ditaruh di hadirat Allah, di kemah saudara, tempat tema pertemuan, tempat biasa Musa berjumpa dengan Allah, ditaruh di sana. Apa yang terjadi? Sesuatu pohon yang mati, batang pohon yang sudah kering itu bisa bertunas, berbunga dan berbuah. Artinya apa? Ketika kita ada dalam hadirat Allah, di situ ada apa? Kuasa kebangkitan. Apapun yang nampaknya sudah mati, apapun yang sepertinya sudah tidak ada, mustahil. Saya tidak tahu itu apa. Keadaan saudara apa? Secara rohanikah? Secara jasmanikah? Secara hubungankah? Secara keuangankah? Nampaknya sudah mati. Kering, sudah kering. Seperti tongkat Harun yang kering. Dengar baik, janji Tuhan. Di situ ada kehidupan. Di hadirat Allah ada kehidupan. Ada kehidupan, ada kebangkitan. Yang percaya katakan amin. Karena ada apa? Karena ada kuasa. Ada kuasa. Dan ada hikmat. Yang ketiga bicara loh. Loh bicara tentang firman. Tuntunan hikmat. Saya berdoa Tuhan. Terus setiap anak-anakmu yang ada di sini. Biarlah yang belum lahir baru. Yang belum dibaptis selam. Hari ini akan dibaptis selam. Biarlah Tuhan setiap anak-anakmu mau bergaul dengan firman Tuhan. Perkataannya ada perkataan firman. Pikirannya dipenuhi dengan firman Allah.
Aku berdoa setiap anak-anakmu dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Sehingga firman yang dibaca, firman itulah yang disingkapkan oleh Roh Kudus, yang dihidupi oleh Roh Kudus. Sehingga kami kenal siapa Tuhan. Berkat-Mu turun Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Buat terobosan dan mujizat keuangan buat anak-anak-Mu. Tuhan, beri kami iman untuk bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan makan perjamuan kudus ya saudara. Kita angkat cawan, kita angkat roti, tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang diberikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu buat kami. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita saudaraku, arahkan hati pandang kita ke surga dan menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Selamat, Tuhan Yesus berkati saudara semuanya.